pada 17 Oktober 1952 terjadi sebuah peristiwa yang menggegerkan negara ini. Para perwira pimpinan inti TNI Angkatan Darat menekan Presiden Soekarno. Presiden dituntut untuk membubarkan DPR. Di depan Istana Presiden, Istana Merdeka, dipasang berjejer sejumlah meriam yang moncongnya dihadapkan langsung ke arah istana. Tentara pun mengerahkan demonstrasi massa besar-besaran semenjak pagi. Mengerahkan panser, tank, dan mobil-mobil yang membawa mitraliur. Mereka menyerbu parlemen, mengobrak-abrik isi ruangan DPR. Massa yang sudah bergerak sejak pagi diangkut dengan truk-truk tentara. Bahkan sejak dini hari pada hari H itu sudah berlangsung penangkapan atas sejumlah anggota DPR yang dinilai vokal lawan, seperti Maister Muhammad Yamin, Manai Sofian, Dr. Sukiman, Maister Kasman, dan sebagainya. Manai luput. Namun gerakan itu gagal. Bung Karno menolak tuntutan mereka. Pukulan pun berbalik. Kolonel Nasution dan Letjen Simatupang, pimpinan gerakan itu, diperiksa oleh Jaksa Agung Suprapto. Kemudian mereka bukan saja dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Staf Angkatan Perang, tapi bahkan diberhentikan dari ikatan dinas. Begitu pula beberapa penanda tangan petisi mereka, seperti Panglima Indonesia Timur Gatot Subroto. Ia dikudeta, bahkan ditangkap oleh kepala stafnya sendiri, Letkol Yof Warau. Begitu pula di Kodam Brawijaya, Letkol Sudirman langsung mendepak Suwondo. Begitu pula nasib Panglima Sumatera Selatan, Kosasi, didepak Letkol Kretarto. Tapi sejarah peristiwa ini lebih banyak ditutup-tutupi selama ini. Sementara umumnya peneliti sejarah militer dari luar negeri menyimpulkan itu adalah kudeta militer, di dalam negeri sendiri karena para pelaku masih memegang kekuasaan, bahkan semakin berkuasa, maka selama bertahun-tahun fakta-fakta sebenarnya peristiwa itu terus disembunyikan. Tidak ada yang mengutak-atik. Mereka tetap berperan. Seperti Panglima Siliwangi, Kolonel Kawilarang, dan lain-lain. Juga pimpinan teras Angkatan Darat yang terlibat. Yaitu antara lain S. Parman, Suprapto, tetap pada posisi penting. Kita tahu Parman dan Suprapto menanjak terus sampai pangkat jenderal. Keduanya kemudian terbunuh dalam G30S PKI tahun 65. Begitu pula perwira tinggi lain pendukung 17 Oktober itu. Misalnya Gatot Subroto. Bahkan Kolonel Nasution, pemimpin utama gerakan itu, kemudian naik memegang pucuk komando TNI Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal. Maka tidak ada yang mengutak-atik, mengungkit-ungkit sejarah itu secara kritis. Hanya PKI yang sekali-sekali menyinggung itu, namun itu pun hanya pada beberapa tahun awal 1960-an, masa demokrasi terpimpin. Tapi sesudah itu, begitu masuk Orde Baru, selama puluhan tahun, rejim Orde Baru beserta para akademisi dan sejarawan pendukungnya makin menutup rapat hakikat dari peristiwa 17 Oktober itu, diberi tafsir yang lebih kedengaran indah demi menjaga citra kesucian dan kemurnian perjuangan TNI. Itu memang penting, tapi sejarah adalah soal lain. Nah, sedangkan tesis-tesis dari para peneliti dari Barat, seperti Ruth McPhee,
Ulf Schunhausen dan sebagainya, yang mengatakan peristiwa 17 Oktober itu adalah kudeta militer, mereka pun hanya berupa postulat, hanya simpulan-simpulan berdasar interpretasi, tidak atas dasar bukti material. Bukti-bukti materialnya sudah tertimbun di bawah mati. Misalnya, Bung Karno, tokoh kunci yang paling bisa menunjukkan bukti bahwa ada indikasi target pengambilan kekuasaan pimpinan nasional. Jadi mereka bukan hanya sekedar menuntut pembubaran parlemen, DPR. Bung Karno pun sudah membawa mati rahasia-rahasia itu. Autobiografi Bung Karno yang ditulis oleh Sandy Adams terbit pada tahun-tahun di mana Bung Karno masih sangat mengandalkan para jenderal Angkatan Darat itu dalam perjuangan besar berskala dunia, dalam apa yang disebut Bung Karno Front Nasional. Apalagi ketika berhasil merebut Irian Barat dan kemudian sedang berjuang mengganyang Malaysia. Selama puluhan tahun sejarah itu tertutupi. Setidaknya tidak pernah diungkap tuntas. Jadi tentang apakah itu kudeta, pertanyaannya sudah menjadi apakah itu akan menjadi misteri selamanya. Saya akan menunjuk beberapa clue yang mungkin bisa membantu menyingkap misteri itu. Pertama, di dalam autobiografi Lex Kawilarang yang terbit tahun 1987, kita tahu Kawilarang adalah militer profesional yang bersifat sangat polos dalam hal politik. Sudah begitu, penulis bukunya itu pun adalah sastrawan Ramadan K. Ramadan K ini terkenal dengan gaya khasnya menulis apa adanya. Seperti ketika ia menulis autobiografi Pak Harto. Ia tidak menambah dengan segala interpretasi, juga tidak mengurangi apapun meski dinilai tidak baik. Jadi menulis apa adanya. Semua yang dituturkan Kawilarang dituliskan apa adanya. Nah, Kawilarang yang pula amat polos itu saat berkisah pada Ramadan tentang peristiwa 17 Oktober, ia mengungkap bahwa koleha-kolehanya di Markas Besar Angkatan Darat itu menyebut-nyebut istilah vernajipviseren. Itu bahasa Belanda. Memang para pejabat tinggi di masa itu banyak yang merasa lebih efektif berkomunikasi dalam bahasa Belanda. Vernajipviseren itu bahasa Indonesianya kurang lebih mempernajibkan. Melakukan sesuatu seperti apa yang dilakukan oleh Najib. Nah, Najib itu tidak lain adalah Mayor Jenderal Muhammad Najib yang belum sebulan sebelumnya berhasil mengkudeta Raja Farouk di Mesir. Jadi, adalah sah dan logis untuk membangun hipotesis bahwa gerakan yang direncanakan Nasution dan kawan-kawan itu memiliki niat, setidaknya niat merebut kekuasaan negara. Kepala intelijen pada waktu itu, Zulkifli Lubis, mereka lawan dari pihak Nasution, bahkan mengatakan bahwa sampai cara yang digunakan oleh Nasution, yaitu menghadapkan sederet meriam di depan Istana Merdeka, itu sama persis dengan apa yang dilakukan gerakan kudeta militer di Mesir itu, menghadapkan meriam
di depan istana Raja Farouk. Clue atau indikator kedua. Sangat mantapnya Presiden Soekarno menolak mentah-mentah tuntutan mereka. Ini cukup perlu dipertanyakan. Bahkan Bung Karno balik memarahi mereka. Tidak ada kegentaran sama sekali. Bahwa dalam penuturan-penuturan Bung Karno kemudian dia berkata, lain itu lain. Nah, apakah ini bukan karena lawan mereka sudah lebih dulu berhasil melakukan operasi intelijen untuk melumpuhkan garis komando mereka? Jadi, apakah mantapnya Bung Karno menemplak Nasution CS bukan merupakan pertanda bahwa lawan-lawan dari Nasution CS itu sudah berhasil melakukan operasi intelijen untuk melumpuhkan garis komando Nasution CS. Sehingga Bung Karno tinggal menjalankan perannya dengan aman dan mantap. Yob Warau di kemudian hari bersaksi bahwa ia memang didatangi utusan yang membawa pesan rahasia dari presiden. Dan kurang lebih begitu pula pimpinan militer di Jawa Timur dan Sumatera Selatan yang kemudian mendepak panglima-panglimanya sendiri. Tetapi dalam peristiwa ini seperti biasanya Indonesia harus hanya berarti Jakarta. Maka kita bisa mengatakan kesaksian Warau itu mungkin tidak terlalu relevan. Tapi setidaknya bahwa ada operasi intelijen dari pihak istana. Yang lebih relevan dalam hal ini yaitu kita berbicara tentang teritorium militer yang melingkupi ibu kota Jakarta. Nah, ini adalah indikator ketiga, clue ketiga. Teritorium militer yang melingkupi ibu kota Jakarta pada waktu itu adalah Divisi Siliwangi. Divisi Siliwangilah faktor determinan utama. Panglimanya Kolonel Alex Kawilarang. Dan garnisun Jakarta yang dipimpin oleh Letkol Kemal Idris. Apakah ini ada hubungannya dengan fakta bahwa Kawilarang tidak dicopot seperti panglima lain yang kendati mereka justru jauh dari ibu kota? Kawilarang seperti kita tahu nanti dimutasi menjadi atase militer di Amerika Serikat. Itu 4 tahun kemudian, tahun 56. Gitu. Dan dia nanti berakhir juga karir militernya ketika Kawilarang terlibat dalam PRRI Permesta. Kita juga bisa menambahkan indikator atau clue keempat, yaitu faktor Kemal Idris. Apakah Kemal seperti Kawilarang sudah berhasil diinsafkan lebih dulu oleh pihak Bung Karno sehingga pasukan di ibu kota tidak berprakarsa sebagaimana skenario Nasution? Kemal bahkan di kemudian hari sering berkisah bahwa meriam yang dipasang oleh pasukannya di depan Istana Merdeka sudah sengaja disetel untuk tidak menyasar istana. Jika ada yang usil menembakkannya atau terlanjur menembakkannya, pelurunya akan melambung tinggi melampaui bangunan Istana Merdeka. Lalu apakah ini ada hubungannya dengan fakta Kemal Idris dan Nasution di kemudian hari tidak harmonis?
Sehingga Kemal kemudian sangat suka bekerja dalam tim bersama Ahmad Yani maupun Soeharto. Itu silakan diselidiki. Nah, mengenai Kemal sebagai pimpinan pasukan di ibu kota dan Panglima Kawilarang, kita pun bisa menambahkan data penting. Mereka berdua bersahabat sangat erat. Persahabatan Kawilarang dan Kemal itu dari muda sampai tua. Sangat-sangat erat. Sampai akhir hayat Kawilarang. Bermula dari persahabatan Kemal dan Den Mogot. Mereka bersama Zulkifli Lubis yang menjadi lawan Nasution, Lubis itu, persahabatan mereka sedemikian eratnya sampai melakukan semacam upacara blood brotherhood, persaudaraan darah. Masing-masing mengiris jari tangannya, darahnya diteteskan ke dalam segelas air, dicampur aduk, lalu diminum bersama. Nah, setelah Dan Mogot gugur dalam pertempuran di Serpong, Kemal bersahabat sangat-sangat erat dengan saudara sepupu Dan Mogot, yaitu Lex Kawilarang. Demikianlah serpihan-serpihan sejarah. Silahkan menggabung-gabung, menyusun, merekonstruksi. Serpihan-serpihan yang sangat penting sekitar peristiwa 17 Oktober 1952. Kisah sejarah maupun setiap tindakan para pelaku sejarah harus dipelajari secara kritis. Bangsa yang besar memang adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Tetapi suatu bangsa hanya bisa mencapai peradaban setinggi-tingginya jika mampu mengkritik sejarahnya sendiri.